sesuai nggak dengan kontennya? Itu. Kira-kira tersampaikan nggak materinya? Sekarang ini kan sekolah inklusi ya, siap menerima siswa apapun. Itu tidak. Siap Ibu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk kehadirannya dalam hal pengabdian saya sebagai salah satu tugas di Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian. Yang akan saya sampaikan di sini berhubung mungkin dengan pastinya ya berhubung dengan tupoksi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengar ya istilah TIPEK. Saat ini ya saya akan menyampaikan pengetahuan tentang TIPEK. Nah, kemajuan perkembangan teknologi, sebelumnya saya akan share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Silakan ya. Sudah terlihat paparannya? Sudah terlihat Bu. Oke, ya. Kemajuan perkembangan teknologi saat ini membuat banyak inovasi baru dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam hal kompetensi yang dimiliki seorang guru. Jadi, guru itu bukan hanya dituntut dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian maupun profesional, tetapi saat ini juga guru dituntut dengan istilah baru yaitu TIPEK. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru-baru ini mengikuti pelatihan PPG 2 tahun terakhir ini sudah dikenal dengan istilah TIPEK. Apa sih TIPEK itu? Ya, TIPEK ini memang kalau sebuah kepanjangan dari T-nya ini teknologikal, P-nya pedagogikal, N ya, C konten, K knowledge. Mas, yuk Bu. Ya. Jadi kalau mau dijabarkan dari perkata tadi adalah teknologi knowledge atau TK gitu adalah pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan dan efektif. Jadi guru profesional adalah guru yang tidak gaptek. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum berkenalan dengan komputer atau perangkat lunak lainnya, jangan malu untuk belajar. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini anaknya bahkan lebih pintar dibanding Bapak Ibu, ya kan? Karena anak-anak itu mudah sekali belajar ya, bahkan mereka otodidak. Jadi jangan malu kalau mau belajar dengan anaknya sendiri yang mungkin dalam hal teknologi lebih canggih dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pedagogical knowledge, adalah pengetahuan seorang guru tentang proses dan praktik atau metode pada proses belajar mengajar. Pengetahuan ini meliputi kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Pada pedagogical knowledge ini sangat berhubungan dengan salah satu kompetensi guru yaitu kemampuan pedagogik. Gitu. Jadi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, bahkan dalam membuat perangkat pembelajaran itu kemampuan pedagogiknya harus digunakan, dipakai. Gitu. Jadi dalam hal proses pembelajaran memutuskan menggunakan pendekatan, model atau metode atau bahkan penilaian yang dipilih itu adalah sesuai dengan kemampuan pedagogiknya gitu. Jadi misalnya tagihan dari pembelajaran ini adalah mengamati. Maka yang Bapak Ibu gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Atau misalnya pembelajaran ini menagihkan sebuah produk, maka Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan project based learning. Nah, saat Bapak Ibu dapat memutuskan hal tersebut atau menggunakan model-model pembelajaran inovasi, disitulah pedagogical knowledge-nya terlihat. Jadi
pastinya tidak ada lagi pembelajaran yang konvensional. Nah, kemudian content knowledge atau CK adalah pengetahuan materi yang Bapak Ibu akan sampaikan pada siswa tentang subjek materi tadi yang akan diajarkan. Kemudian subjek materi ini dimaksud meliputi subjek pengetahuan seperti ilmu alam, sosial, matematika, bahasa, dan lain-lain. Untuk guru SD memang sangat unik ya, bahkan pengetahuannya itu harus luas, harus menguasai semua muatan. Gitu, berbeda dengan guru bidang studi. Nah, sekarang dari per poin tadi kita kaitkan lagi. Misalnya, teknologi dikaitkan dengan konten, dengan isi materi. Nah, Technological Content Knowledge atau TCK adalah pengetahuan tentang bagaimana konten dapat diteliti atau diwakilkan oleh teknologi, seperti menggunakan simulasi komputer untuk belajar matematika. Ini contohnya adalah Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran. Jadi, ketika Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang terkait dengan penggunaan teknologi, bagaimana Bapak Ibu bisa menjabarkan konten tersebut diwakili dengan metode teknologi yang digunakan. Gitu. Misalnya Bapak Ibu ingin kalau untuk sosial ya, muatan sosial, entah itu IPS atau PPKN, misalnya Bapak Ibu mau menayangkan video pembelajaran, entah itu dalam bentuk video atau kalau kartun tuh animasi, ya kan? Tetapi harus dihubungkan dengan konten materi yang akan disampaikan, gitu. Jadi teknologi ini nggak berdiri sendiri, tapi melekat pada konten yang materi yang akan disampaikan pada siswa, gitu. Nah sekarang TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Jadi antara teknologi dengan kemampuan pedagogik tadi disatukan, yaitu adalah pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi 3 pendekatan pedagogik seperti menggunakan media pembelajaran, presentasi untuk mendukung penjelasan terkait pembelajaran matematika, seperti misalnya menggunakan metode discovery learning. Jadi bagaimana misalnya metode discovery learning biasanya pengamatan. Jadi dalam langkah-langkah pengamatan tadi dengan dikaitkan dengan teknologi yang digunakan. Misalnya tadi video, tapi videonya itu isinya tentang sebuah pengamatan yang langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan model discovery learning. Kemudian pedagogical content knowledge adalah pengetahuan bagaimana cara untuk mewakili dan merumuskan subjek yang membuatnya dipahami oleh peserta didik. Gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, bagaimana sih caranya ketika di perangkat pembelajaran atau di RPP ada model yang digunakan apa? Gitu. Atau pendekatan yang digunakan apa? Untuk memutuskan itu tidak misalnya melihat punya temannya atau yang lagi tren nih sekarang project yang bagus ini. Dalam semua model itu tidak ada yang terbaik, tidak ada yang bagus, tetapi bagaimana penyesuaian model yang dipilih dengan materi atau tagihan yang disampaikan. Misalnya, contohnya, kalau matematika itu yang bagus tuh sekarang modelnya STEAM. Tuh, STEAM lagi lagi tren, lagi trending. STEAM itu matematika. Belum tentu matematika itu melekat dengan STEAM. PPKN itu melekat dengan CTL. IPA itu melekat dengan discovery, nggak bisa dirumuskan seperti itu. Konten, materinya, misalnya matematika, kontennya, materinya adalah tentang mata uang, kelas 2 SD. Nggak usah misalnya biar keren, biar canggih, pakai STEAM. Tapi jangan sampai pengetahuan konsepnya itu tidak tersampaikan atau tidak terbentuk pada siswa. Nah, kira-kira yang cocok apa? Gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa jawab, kira-kira yang cocok menggunakan model apa? Tentang materi matematika itu tentang mata uang. Ada yang bisa nggak Bapak Ibu? Kira-kira apa?
Bapak Ibu, Ya, ada yang mau menjawab? Silakan raise hand atau chat silakan kalau sambil melalui chat. Kira-kira apa? nyambi ngajar Bu Linda. Oh, ya nggak apa-apa deh. Oke, ya contohnya dari konten tadi adalah misalnya dengan menggunakan CTL. Kenapa CTL? Karena uang itu kan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi siswa itu lebih real gitu dengan dikaitkan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan misalnya siswa melakukan jual beli secara langsung, sehingga dia tahu oh ini mata uang 1.000, ini 5.000 dengan disetarakan kalau 1.000-an jadi ada 5. Jadi seperti itu. Ya, sekarang kita gabungkan secara keseluruhan. Teknologi, pedagogi, and content knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar tidak hanya pada konten atau pedagoginya saja, namun juga pada kemampuan mengoperasikan teknologi agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Ya, 7 komponen terdapat dalam kerangka TIPEC, yaitu tadi sebelumnya udah kita jabarkan juga, technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, technological content knowledge, pedagogical content knowledge, technological pedagogical knowledge, dan technological pedagogical content knowledge. Nah, ini setiap komponen tadi memiliki variabel masing-masing. Oke, sekarang technological knowledge ini indikatornya adalah bila guru dapat mengajar siswa dengan menggunakan misalnya website atau ya apalagi sekarang kalau daring udah pasti Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbagai macam. Yang kedua, mempunyai kemampuan teknik untuk menggunakan teknologi. Tadi yaitu dengan perangkat entah itu komputer, entah misalnya dengan handphone, kemudian dapat mempelajari teknologi dengan mudah dan dapat mengintegrasikan penggunaan web untuk pembelajaran siswa. E-learning ya, misalnya web e-learning atau segala macam, atau Google Classroom dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pedagogical knowledge. Nah, indikatornya yaitu dapat membimbing siswa untuk belajar mandiri. Dapat merencanakan aktivitas kelompok untuk siswa. Kemudian dapat mengidentifikasi topik yang tepat untuk aktivitas kelompok. Misalnya menggunakan mode PBL. Dalam PBL itu kan si guru wajib memberikan sebuah masalah kepada siswa untuk dibahas bersama kelompoknya. Topik apa yang tepat yang untuk dibahas dalam siswa itu agar dapat C4, C5, C6 ya, HOTS ya, misalnya menganalisis, misalnya pembelajaran sosial, IPS, yang materinya misalnya tentang dampak lingkungan. Topik yang diambil adalah bisa tentang banjir, bisa tentang limbah. Nah, ini kan topiknya tepat nih untuk siswa mengkaji, menganalisis. Apa sih yang menyebabkan banjir? Itu. Kemudian mengevaluasi C5. Apa saja faktor yang akan menyebabkan banjir tersebut? Misalnya dengan sakit, kehilangan harta, benda. Kemudian C6-nya create, yaitu mereka memberikan ide, saran, atau solusi terhadap masalah tersebut, cara mengatasinya bagaimana. Gitu. Makanya Bapak Ibu harus bisa milih topik yang tepat. Itu agar bisa efektif dalam melakukan C4, C5, dan C6-nya. Kemudian dapat mengajari siswa untuk mengadaptasi strategi pembelajaran yang tepat. Gitu.
Ya, lalu kita ke content knowledge, yaitu memiliki strategi pengembangan pemahaman dari mata pelajaran pada pembelajaran. Jadi untuk guru SD pastinya harus mampu menguasai 5 dari mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Terus memiliki berbagai cara pengembangan pemahaman dari mata pelajaran pada pembelajaran kedua. Jadi misalnya materi kan karena tematik, jadi materi dalam muatan itu terkait. Misalnya antara pembelajaran sosial IPS dengan PPKN atau IPA dengan bahasa Indonesia. Dapat berpikir tentang materi pelajaran seperti seorang ahli yang mengkhususkan diri pada pertama kali mengajar subjek. Yang keempat adalah technological content knowledge, dalam menggunakan teknologi tepat guna sumber daya multimedia, misalnya simulasi, untuk mewakili isi mata pelajaran. Kemudian dapat memilih materi, kompetensi dasar pembelajaran yang tepat dalam mengajar menggunakan teknologi. Jadi di sini maksudnya adalah enggak semuanya KD itu harus dengan teknologi. Contohnya, ketika dalam muatan IPA itu misalnya materinya tentang jenis daun ya. Jenis daun itu kan ada yang bentuknya seperti menjari, ada yang sirip. Nah, nggak perlu harus dengan wajib teknologi, enggak, tetapi bisa dengan benda real. Ya contohnya ya dengan tumbuhan tersebut, dengan daun tersebut, misalnya seperti apa sih daun yang menjari? Nah, dengan menggunakan daun singkong itu sendiri. Itu. Jadi nggak semuanya harus wajib pakai teknologi. Tetapi bagaimana bisa memilih KD ini harus pakai teknologi. KD yang ini tidak gitu. Terus dapat memilih melakukan proses pembelajaran dengan media teknologi seperti mikroskop, multimedia, LCD proyektor maupun komputer. Kemudian mengetahui materi pembelajaran yang membutuhkan fasilitas teknologi untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran. Ya, itu seperti tadi ya contohnya, ini materi ini menggunakan teknologi atau dengan benda real. Ya, yang kelima, pedagogical content knowledge, ya, yaitu melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Tuh, bagaimana Bapak Ibu bisa memilih evaluasi yang tepat, apakah dengan pilihan ganda atau dengan uraian atau dengan tagihan uji kinerja misalnya. Nah, di antara tingkat pengetahuan kognitif C1 sampai C6, memang antara C1 sampai C5 bisa pilihan ganda, bisa juga bentuknya uraian. Nah, C4, C5 HOTS, kalau dalam bentuk pilihan ganda ini, ciri khasnya adalah soalnya itu panjang. Atau Bapak Ibu di dalam soal pilihan ganda itu menampilkan sebuah teks, gitu, agar siswa itu ada proses analisisnya, itu berpikir kritis. Nah, bagaimana dengan C6 ya? Kalau menurut saya C6 itu kan ya, karya, dan syaratnya itu harus original gitu, harus asli dari siswa itu. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya itu C6 itu tidak bisa pilihan ganda. Kenapa? Karena ketika Ibu bilang enggak ini pilihan ganda, ini mereka C6. Mereka suruh pilihlah gambar misalnya, menurutmu, tapi di situ kan tidak ori, karena itu ada sebuah pilihan, mereka tinggal milih. Nah, C6 itu benar-benar karya mereka sendiri, apapun, entah itu saran, ide, atau sebuah gambar. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu mau evaluasi hasil belajarnya C6, maka harus ada uraian, gitu. Harus ada esai, gitu, uraian. Misalnya, bagaimana menurut pendapatmu terhadap masalah tersebut? Ketika siswa memberikan solusinya, itu adalah C6.
memberikan ide dan gagasan. Atau misalnya gambarlah bentuk atau gambarlah kerangka manusia. Nah, dengan menggambar itu adalah C6. Tuh, kemudian membuat pengembangan kurikulum atau silabus. Membuat perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, yang keenam adalah technological pedagogical knowledge, yaitu program pendidikan guru telah menyebabkan untuk berpikir lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pendekatan pengajaran yang digunakan di kelas. Kemudian berpikir kritis tentang bagaimana menggunakan teknologi di kelas. Ya, tadi misalnya mau membuat simulasi atau memilih media pembelajaran yang tepat. Kemudian dapat menyesuaikan penggunaan teknologi yang dipelajari untuk kegiatan pengajaran yang berbeda. Dan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk diskusi pada forum dengan siswa. Yang ketujuh ya, teknological pedagogical content knowledge, ini yang terakhir, yaitu dapat menggunakan strategi yang menggabungkan konten, teknologi, dan pendekatan pengajaran. Jadi inilah yang istilahnya yang sempurnanya ya, ketika Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran. Jadi dalam perangkat pembelajaran itu medianya menggunakan teknologi, ya, terus kemudian pendekatan atau model atau strategi yang digunakan sesuai dengan tadi capaian atau materi yang akan disampaikan. Kemudian dapat memberikan kepemimpinan dalam membantu orang lain untuk mengkoordinasikan penggunaan konten, teknologi, dan pendekatan mengajar di sekolah. Jadi bisa membantu yang lainnya apabila kurang memahami. Lalu dapat memilih untuk menggunakan teknologi di kelas yang meningkatkan proses pembelajaran. Bagaimana saya mengajar dan apa yang dipelajari siswa. Contohnya dalam hal daring seperti ini, memang sekarang peran teknologi ini yang utama dalam pembelajaran daring. Kira-kira apa ya yang bisa digunakan agar dapat memudahkan pembelajaran daring ini? Seperti itu contohnya misalnya. Lalu dapat mengajarkan pelajaran yang tepat dengan mengintegrasikan mata pelajaran, teknologi, dan metode pengajaran. Nah, semuanya diintegrasikan ya secara menyatu, yaitu dalam sebuah perangkat pembelajaran tadi. Dalam mengajar sesuai dengan kompetensi pedagogik dan menggunakan teknologi pembelajaran dalam mengajar materi pada siswa. Nah, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang TIPEK yang ini hanya sekedar mungkin teorinya saja, maka dalam prakteknya mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan tapi tidak tahu kalau ini adalah TIPEK gitu. TIPEK ini memang sudah mulai mencuat beberapa akhir tahun ini. Dan untuk PPG mungkin sudah diterapkan, ya. Jadi kalau misalnya dalam penilaian RPP atau perangkatnya harus TIPEK, itu punya kekhasannya ketika melihat medianya, teknologinya apa, itu. Kemudian pedagogikalnya, selain pertama yang dilihat modelnya, lalu nanti runtutan di kegiatan inti. Benar nggak langkah-langkahnya itu sesuai dengan langkah model yang dipilih. Nah, kemudian konten. Kira-kira teknologi dan model tadi yang dipilih sesuai nggak dengan kontennya? Itu. Kira-kira tersampaikan nggak materinya? Jadi agar tidak terjadi miskonsepsi ya terhadap siswanya. Cukup dari saya. Bu Ayu, saya kembalikan pada Bu Ayu ya sebagai moderator. Baik. Terima kasih Bu Linda. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Mungkin bisa bertukar pikiran atau mungkin ada hal yang ditanyakan terkait dengan TIPEK karena memang TIPEK ini adalah salah satu ya pendekatan yang memang saat ini sedang
sedang apa ya, sedang in gitu ya. Terus habis itu apa sih tipek? Mungkin saya sudah pernah melakukan tipek atau belum gitu Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah, tapi oh ternyata saya sudah pernah ya di bagian ini, tapi ternyata saya baru tahu kalau ini adalah tipek gitu. Itu yang katakan oleh Bu Linda tadi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tipek, karena sebenarnya tipek ini nanti bermanfaat untuk kita sebagai guru gitu ya. Bapak Ibu silakan. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Pak Sarno, bertemu lagi kita Pak. Pak Ajat, Sudrajat. Bapak Ibu yang lain bagaimana terkait dengan tipek? Silakan. Kira-kira apa yang menjadi keresahan, misalnya mau sharing ke Bu Linda terkait dengan tipek atau mungkin ada hal lain yang Bapak Ibu ingin sharingkan dengan Ibu Linda mungkin terkait dengan pelajaran di sekolah dasar. Silakan Ibu, Bapak. Saya beri kesempatan untuk untuk mengajukan pertanyaan atau untuk sharing atau untuk mungkin mengkonfirmasi gitu. Gimana? Pak Mudin? Tidak ada? Wah, tidak ada nih kayaknya nih. Gimana Bu Ayu? Gimana nih? Ya, Ya Pak Sarno. Boleh, Pak Sarno mau curhat nih. Boleh, silakan Pak Sarno. Mau bertanya? Silakan. Silakan Pak Sarno. Ini kan dari 7 komponen terdapat dalam kerangka itu? Ada variabel konteks knowledge. Kemudian di sana indikatornya dapat berpikir tentang materi pelajaran seperti seorang ahli. Maksudnya dari ukuran untuk anak SD ini seperti apa gitu Bu? Jadi kan maksudnya gurunya ya kalau Pak? Maksudnya gurunya agak tinggi seperti gitu seorang ya. ahli. Jadi seberapa besar gitu ukurannya untuk anak tingkatan sekolah dasar itu. Ya, Pak Mudin, maksudnya di sini adalah gurunya. Jadi gurunya itu harus seperti seorang ahli. Itu. Nah, sekarang gini, bagaimana pencapaian gurunya itu seperti seorang ahli? Makanya dibutuhkannya Bapak Ibu membuat bahan ajar. Nah, dalam membuat bahan ajar itu, Bapak Ibu, kalau saya lagi membimbing PPG ya, saya meminta Bapak Ibu tuh membuat bahan ajar itu minimal 3 sumber. Jadi jangan Bapak Ibu membuat bahan ajar, tetapi hanya copy paste dari buku pegangan guru. Tinggal plek gitu, atau malah di scan, udah gitu, ini bahan ajar. Enggak, tetapi bahan ajar itu minimal 3 sumber. Misalnya materi tentang kalau IPA tuh yang agak susah kan IPA ya. Misalnya tentang rantai makanan, ya, rantai makanan. Sumber pertama Bapak mungkin dari buku pegangan siswa. Yang kedua boleh dari buku KTSP. Kan KTSP kan materinya banyak ya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang terkait gitu. Nah, semua yang di bahan ajar memang nggak semuanya blok ditransfer ke siswa, nanti takut meledak gitu. Tapi setidaknya itu menjadi wawasan Bapak Ibu. Itu. Jadi makanya akhirnya disitulah Bapak Ibu bisa menjadi seorang ahli. Jadi kalau siswanya berpikir kritis ya, menanyanya lebih menjauh, nah Bapak tuh ada di bahan ajar itu. Dan nggak perlu lagi nih guru ke kelas megang 5 buku paket gitu istilahnya ya, ada yang dari Erlangga atau segala macam, Galia gitu. Tapi cukup 1 aja bahan ajar. Gitu. Jadi di sini yang menjadi itu bukan siswa tapi guru. Jadi kalau siswa itu kan sekarang lebih kritis ya, karena dia informasi tuh dari mana-mana, apalagi kalau anaknya pinter suka baca dari wawasannya dari internet ya, apapun ada informasi dia. Nanti ketika dia ya. Dari maksud saya ukuran, kadang-kadang kan anak itu sekarang itu udah zaman canggih ya, dia kadang melebihi dari yang dijelaskan. Maksudnya apakah ada bahasan untuk penilaian atau bagaimana tuh? Kan gini, mengukur capaian pembelajaran itu kan sesuai dengan dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kan Bapak kan bikin tujuan pembelajaran ya. Nah, makanya kita harus runtutnya dari sini.
ketika Bapak Ibu membuat indikator, patokannya adalah KD, kompetensi dasar. Nah, KD ini kan dasar, baru dasarnya. Misalnya di KD-nya itu menjelaskan C1, tapi Bapak bisa membuat ke C6, ke C4, bahkan ke C6 boleh. Karena apa? KD ini baru dasar, tapi kalau KD-nya tinggi, jangan diturunin. Nah, kalau Bapak indikatornya udah sesuai KD, maka ketika membuat tujuan pembelajaran, rumusannya A, B, C, D. Nah, di B-nya ini masuk indikator. Jadi di indikator itu ada dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini ukuran untuk pencapaian. Nah, tapi kan di setiap pembelajaran itu ada remedial, ada pengayaan. Nah, jadi kalau siswanya melebihi nggak apa-apa, itu lebih bagus. Gitu. Nah, Bapak, kalau ada siswa yang seperti itu, penanganannya bagaimana? Makanya Bapak perlu membuat untuk pengayaan. Misalnya membuat soal yang lebih sulit lagi. Gitu. Kalau yang kurang, Bapak kasih remedial. Siswanya yang lebih, maka dikasih pengayaan. Gitu. Ya, ya. Nah, sekarang ini Bu, kebalikannya. Kalau ini tentang ahli itu berlaku untuk yang berkebutuhan ke sana, gitu. Berkebutuhan ada mungkin ada apa peserta didik yang seperti itu bagaimana Bu? Kan ya juga kita. Kalau di SD itu kan harusnya ada BK ya Pak ya. Tapi hampir bisa hitungan lah sekolah itu, misalnya dari DKI aja ya, paling bisa dihitung pakai jari ya sekolah yang punya guru BK. Gitu. Makanya kalau kita kaji sebagai dosen PGSD, memang guru SD ini perlu ditambahkan sebuah keilmuan yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Gitu. Karena apa? Sekarang ini kan sekolah inklusi ya, siap menerima siswa apapun. Itu tidak ada diskriminasi. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu adalah bagaimana guru mampu menguasai bagaimana psikologi anak berkebutuhan khusus. Jadi mengetahui bagaimana pendekatan strategi dalam hal pembelajarannya. Gitu. Dan alangkah lebih baik kalau memang sekolah itu punya guru BK. Gitu. Kalau Bapak ada guru BK? Emang ada apa ya? Enggak, emang ada perwakilan gurunya juga dari apa? Udah ditunjuk pernah sih. Ada apa? Kegiatan itunya juga sama apa di kecamatan untuk guru ABK-nya. Tapi kan istilahnya tetap saja Bu, kalau namanya di kelas gitu, tetap yang bertanggung jawab guru kelasnya gitu. Ya, apalagi di SD kan gitu. Memang untuk tambahan ya, penguasaan guru SD itu harus memiliki, atau ketika di perkuliahan dalam kurikulum untuk kayak kami PGSD S1 memang harus ditambahkan sebuah mata kuliah yang membahas tentang tadi, salah satunya adalah kemampuan untuk menangani anak berkebutuhan khusus gitu. Kalau di pasca sarjana pendidikan dasar ya, itu kita dapat mata kuliah tersebut gitu. Karena memang guru SD itu sekarang tidak bisa ya, sekolah SD ya, itu tidak bisa menolak atau melakukan hal diskriminasi. Itu memang itu harus ada ilmunya ya Pak ya, nggak bisa sembarang, karena anak yang istimewa tersebut ya gurunya harus bisa memilih pendekatan yang tepat, karena nggak bisa disamakan gitu. Jadi bisa saja perangkat pembelajaran yang Bapak buat tadi ya, UPAD udah berdasarkan TIPEK udah bagus, bisa aja nggak berlaku untuk anak ini. Karena apa? Dalam membuat perangkat pembelajaran itu melekat karakteristik siswa atau karakteristik peserta didik. Tuh. Nah, ketika anak ini berkebutuhan khusus, kan karakteristiknya pasti berbeda dong sama yang normal. Gitu.
Misalnya anak itu maaf ya, pendengarannya kurang, maka Bapak nggak bisa menggunakan yang audio gitu, ya kan? Mungkin Bapak akan memilih media yang visual saja. Itu. Ya. Sudah Pak Sarno, kiranya sudah dapat gambaran. Terima Ada, Bu. kasih Pak sudah bertahan setia dari Iya. kemarin. Oke. Baik, terima kasih Pak Sarno. Bapak Ibu, masih ada yang lain? Makasih Pak Sarno. Baik, masih ada Bapak Ibu yang lain dari DKI Jakarta atau mungkin cukup? Sudah. Ajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu Linda. Silakan Pak Ajat. Terkait ABK nih, nyambung Bu ya. Nah, jadi kebetulan saya ngajar di kelas rendah, yaitu kelas 3. Ada ABK, ya intinya minta pencerahan sedikit ilmu dari Ibu mengenai anak. Itu ABK-nya lebih ke matanya, kelihatannya jadi arahnya mukanya lurus, jadi matanya ke samping atas kan. Kemudian yang kedua, penulisannya pun nggak nyambung gitu, dikasih huruf juga tidak bisa kan gitu, hanya menulis mungkin yang datar-datar kayak saya jaga contoh gunung, kemudian nulis pun harus kena tangan misalkan, bikin huruf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mungkin bisa berbagi Ibu untuk meningkatkan gitu ilmu pengetahuannya, minimal ada perkembangan, karena untuk atau cara-cara tersendiri dari Ibu untuk mengajari orang yang seperti ini, anak yang seperti ini. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya untuk kelas 3 ya. Iya. Terima kasih Pak. Siapa tadi yang bertanya? Pak Ajat Bu dari SD Nurul 3. Oh Pak Ajat. Pak Ya. Ajat Bu. Ya Pak Ajat. Nah, kalau kita mau melakukan pembelajaran itu kan baik itu dalam rancangan atau dalam pelaksanaan, itu kan pertama lihat karakteristik peserta didiknya. Nah, yang ABK ini berarti istimewa ya, kita nyebutnya istimewa lah dibanding yang umumnya itu. Kalau yang umum kan Bapak mungkin udah bikin RPP-nya yang ini udah bagus nih, udah tipek. Tapi untuk yang peserta didik yang satu ini, Bapak tuh harus bisa menggunakan kira-kira ini pendekatannya bagaimana gitu. Memang itu Bapak harus mempelajari ya. Jadi guru itu apa ya, memang kita harus banyak belajar, tidak boleh berhenti gitu. Bapak bisa baca-baca, cari buku tentang anak berkebutuhan khusus, pendekatannya seperti apa gitu kan. Lalu diskusi dengan orang tuanya, ya kan, kira-kira dia itu nyamannya seperti apa gitu. Memang kalau seperti ini kan tanggung jawab seorang guru ya, nggak bisa dilepaskan begitu aja diserahkan ke orang gitu. Nah, Bapak banyak membaca bagaimana tentang anak berkebutuhan khusus, kira-kira dengan pendekatan apa gitu. Nah, pertama kalau misalnya anak itu udah nyaman, nah disitulah Bapak akan melihat celahnya gitu. Makanya kuncinya kesabaran dari guru tersebut menghadapi peserta didik ini gitu. Jadi nggak bisa yang aduh ini begini, jangan ngeluh gitu. Kalau misalnya dari gurunya sendiri mengeluh, itu anak pasti juga merasa bahwa dia sepertinya tidak diterima gitu. Tapi kalau misalnya gurunya sudah membuat dia nyaman dan merasa bahwa gurunya ini menerima dia apa adanya, nah maka anak itu pun apa ya, akan connect lah sama guru tersebut. Nanti kalau udah di situ baru ketemu nih enaknya atau celahnya nih di sini. Jadi memang ya guru tuh harus banyak belajar. Walaupun saya kan dari S1-nya saya PGSD gitu. Dulu saya kuliah nggak dapat mata kuliah berkebutuhan khusus karena itu kan umumnya untuk jurusan PLB. Nah, nggak ada salahnya kalau ketika mendapatkan siswa seperti itu ya belajar saja, banyak baca tentang bagaimana cara pendekatannya, bagaimana strateginya, segala macam gitu. Jadi memang nggak bisa dikatakan, wah ini kan harus tipek,
anak ini harus dikasih hot, ya nggak bisa. Ya, untuk anak kebutuhan khusus tersebut karena karakteristik peserta didik ya, karakteristiknya berbeda dengan yang umumnya, maka di sini bagaimana Bapak bisa melakukan pendekatan gitu ke peserta didik tersebut yang kira-kira informasi itu tersampaikan dengan baik. Itu aja deh yang utama. Gitu. Kalau informasi atau materi pengetahuan itu sudah tersampaikan dengan baik, nah berarti kan itu sudah ada pembentukan pengetahuan di dalam dirinya, ya kan? Nah, nanti mungkin evaluasinya pun berbeda dari teman yang lainnya. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Pokoknya banyak membaca, Pak, gitu. Kebetulan misalnya Bapak diamanatkan gitu ya, kayak tadi Pak Sarno ya, ada peserta didik seperti itu ya mungkin itu tantangan. Nah, sebut aja sebuah tantangan. Oke. Terima kasih Bu ya atas ilmunya. Baik, terima kasih Ya. Bu Linda. Baik, mungkin cukup ya Pak Ibu Ya, untuk sesi yang pertama Ibu Linda. Terima Ya. kasih kepada Bu Linda, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi ternyata setelah Bu Linda selesai ada pertanyaan lagi, boleh sampaikan di chat grup kita. Mungkin nanti bisa saya forward ke Bu Linda untuk ada apa namanya, untuk mendapat jawaban gitu ya, membantu masalah Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Linda. Bapak Ibu nanti absen akan saya share pukul 10 ya untuk absensi kita. Bapak Ibu untuk kelengkapan sebagai administrasi nanti untuk sertifikat. Baik, terima kasih Bu Linda. Baik, selanjutnya materi akan saya sampaikan. Boleh live ya? Boleh Bu Pamit ya. Linda, silakan. Ya, karena ya, mau silakan Bu. ngisi PPG. Ya. Baik, silakan Bu Linda. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Foto dan record menyusul ya Bu. Oke. Oke, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, materi selanjutnya saya hanya akan sharing ya ke Bapak Ibu, berbagi pengalaman, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu lapangan, saya akan berbagi sedikit terkait dengan konsep sebenarnya. Nanti ya kita sama-sama untuk membahas bersama-sama apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Topik selanjutnya saya akan share terlebih dahulu.